Kembali lagi dalam debat publik Pilkada Aceh, dan dalam sesi ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lainnya. Kemudian nanti pasangan calon yang bertanya akan menanggapi dari jawaban tersebut. Betul, dan waktu untuk bertanya sama 30 detik, waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, dan waktu untuk menanggapi 1 menit. Urutan siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab terlebih dahulu sudah ditentukan lewat undian pada tanggal 20 Desember yang lalu. Untuk penanya pertama akan ada pasangan nomor urut 1 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 5. Untuk Bapak Tarmizi dan Mak Salmina, 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Mujakir dan Pak Tia Khalid. Yang pertama, dalam visi misi saudara, tuliskan ada mengupas 11 misi dan program 5K. Namun patut disayangkan tidak ada relevansi sama sekali antara visi dan misi dengan program 5K. Saya merasa khawatir dan kita berharap masyarakat tidak terbohongi lagi dengan visi misi dan program 5K yang saudara tulis. Mohon jawaban saudara. 1,5 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir penggabungan 5K ini adalah sebuah kesimpulan dari semua visi misi kami. Kalau dibaca secara sepenggal-sepenggal memang demikian. Tetapi kalau kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, dapat dibaca secara menyeluruh, ini semua visi misi kami. Malah ada program kerja kami, ini sudah terrangkum dalam 5K ini. Saya pikir ini yang telah kami buat adalah hasil kesimpulan bersama. Kami bersama seluruh parnas pengusung kami yang alhamdulillah yang kami miliki 60% kursi parlimen, kami telah sepakat untuk membangun Aceh 5 tahun ke depan di atas fondasi 5K ini insya-Allah. Terima kasih. Pak Salmina, jika Anda mau perinciannya, saya akan kasih kepada Anda satu buku, kadang boleh melihat-lihatnya nanti. Masih ada waktu 35 detik. Mau dimanfaatkan waktunya? Sudah. Sudah cukup? Baik. Silakan ditanggapi. Ya, mungkin kami berdua akan menanggapi jawabannya ini. Sebetulnya kami mempelajari sangat bagus ini. Visi misi kami kumpul dengan bagus semua calon ini. Yang kita khawatir adalah tadi, pada 5K itu adalah, seperti misalnya bagaimana self-government. Ini menjadi sangat-sangat rancu dalam self-government. Pada nomor 2 dengan nomor 5 itu menjadi redundant. Jadi ini sebetulnya yang kita masukkan adalah bahwa ketika kita ada visi misi seperti itu, maka dia sangat konsisten. Kalau tidak, membingungkan masyarakat kita. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita, dan kami mengira bahwa di dalam aspek 5K dan visi misi itu perlu memberikan sebuah kejelasan di dalam action plan-nya secara jelas ini. Ini yang kami kira di dalam walaupun saudara sudah berupaya sedemikian rupa, saya kira kita sangat menghargai, tetapi ini memang kelihatannya perlu ada hal-hal yang sangat mendasar di dalam konsistensi terhadap misi dengan action-action kita di lapangan. Saya kira Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 1. Silakan. Nomor 1, di dalam visi misi salah satu dicantumkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tapi mohon maaf, kami agak meragukan ini, Pak. Karena pada saat Bapak sebagai PLT Gubernur Aceh, hanya beberapa bulan, Bapak mengeluarkan 2 izin perusahaan perkebunan. Yang pertama di Aceh Tamiang, yang kedua di Nagan Raya. Jadi kira-kira bagaimana ini nanti tindak lanjut? Baik, waktunya habis 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. sebagai seorang pejabat gubernur, semua yang ditandatangan oleh pejabat gubernur siapapun dia, itu semuanya dari hasil kajian dari semua staf-staf teknisnya. Baru kemudian sampai ke meja kita sebagai pejabat gubernur, sebagai pejabat bupati atau wali kota dan sebagainya. Tidak ada kita akan menjadi sesuatu kekeliruan dalam menandatangani sebuah surat pemerintah gitu. Kalau semua kajian-kajian teknis itu sudah dilakukan. Kalau semua kajian teknis itu sudah dilakukan, artinya semua aspek itu sudah benar. Gitu. Itu yang kita perhatikan di dalam good governance. Ini yang kami tampilkan pengertian good governance di situ. Dan dua-dua yang saudara ungkapkan itu tidak pernah menjadi polemik sama sekali di dalam administrasi pemerintah yang ada di Aceh. Apalagi pada saat kami berada sebagai pejabat gubernur hanya dalam duration yang singkat sekali, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang selanjutnya. Bila ada hal-hal yang dipandang di dalam masa
6 bulan yang singkat itu kita kan hanya sebagai pejabat gubernur, itu kemudian perlu dibenah kembali oleh pemerintahan yang permanen, sehingga dengan demikian semuanya bisa ditata dengan bagus. Ini yang kita katakan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu mari kita pahami itu dengan bagus, supaya apa yang kita ingin laksanakan ke depan benar-benar menjadi sebuah tata kelola yang kita sebutkan di dalam semua aspek. Makanya saya mengatakan bahwa itu perlu adanya sebagai e-government. Kalau berbicara dengan orang semuanya menjadi dawa-dawi yang tidak pernah selesai. Tetapi bangun sistemlah yang sudah kami bangun dengan bagus. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ditanggapi pasangan nomor urut 4. 44% penduduk Aceh hidup dari sektor pertanian yang sangat memerlukan lahan, dan itu terkait langsung dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu kami belum melihat bagaimana upaya untuk terjadinya pengalihan lapangan pekerjaan dari usaha pertanian ke non pertanian. Itu di dalam visi misi seperti belum begitu eksplisit begitu. Oleh karena itu kami melalui kesempatan ini menyarankan, mana tahu nanti masyarakat ya memberikan pilihan kepada Bapak Paslon nomor 1 atau sebaliknya kepada Paslon nomor 4, maka mari bersama-sama kita perbanyak industri pengolahan hasil pertanian yang tidak lagi tergantung kepada lahan yang luas. Dan mudah-mudahan ini dari segi ekonomi terbantu dan juga dari segi lingkungan juga akan terpelihara secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pasangan nomor urut 2 yang akan bertanya ke pasangan nomor urut 4. Waktu untuk bertanya 30 detik. Kami persilahkan dimulai dari sekarang. Lord Mai, Dr. Denny, you're the Prota Medal Integral, Interpublic, okay? Okay. Jadi mana doktor kali ini 2, gubernur kali Mengtun 2 ni. Dan good government, please government hae dia dah dengar. Dan perankan pekerjaan. Mesti ukur je dalam merona. Pernah gantung kepala dinas dia betul juga. Atau bagi ban. Nyawan yang main dia betul juga gantung. Waktu Anda habis, mohon maaf, kita akan ke pasangan nomor 4. Waktu Anda 1 menit. Mohon tenang, waktu Anda 1 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Apa karya? Ini bisa saya jawab begini. Bagi saya, soal ganti SKPA bukan persoalan yang menentukan dalam pembangunan. Saudara bisa lihat, bangunan pertama yang saya bikin adalah infrastruktur. 14 ruas jalan di daerah Tinggi Gayo dan seluruh barat selatan dengan kabupaten-kabupaten selingkarnya. Yang kedua, saya mulai dengan pembangunan masjid-masjid, terutama Masjid Baitul Rahman. Itu masjid yang kebanggaan daripada orang Aceh. Sejarah di situ. Saudara mungkin lupa sejarah. Kalau lupa sejarah, pergi besok lihat ke sana macam mana di situ. 12 payung sudah hampir siap, basement sudah hampir siap. Ya, itu kebanggaan bagi kita. Kebanggaan saya, kebanggaan saudara juga, dan kebanggaan seluruh rakyat Aceh. Yang kedua, saya bangun jalan jembatan Lamnyong. Itu khususan kepada mahasiswa yang selalu menderita oleh kerana antri setiap pagi untuk pergi ke kuliah, ya, macet di jalan. Sekarang dengan selesai ini, insyaAllah dalam 2 bulan ini sudah selesai. Waktu habis, kita akan memberikan kesempatan untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Kalau good governance mengangkat kepala dinas 6 bulan sekali, kapan mereka berencana, kapan mereka melaksanakan, dan kapan mereka mengawasi? Saya kira ini suatu tindakan yang keliru, sebab kepala dinas perlu keamanan, perlu waktu durasi untuk merencanakan, perlu waktu untuk mengimplementasikan, dan ini adalah sesuatu yang tidak tata kelola yang baik. Kenapa? Karena perlu nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan. Indikatornya apa? Produktif dan efisien, memperlihatkan hasil dan indikator kemampuan ekonomi. Rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya beli. Kesejahteraan spiritual terus meningkat, dan indikator rasa aman, tenang, bahagia, serta sense of nationality yang baik. Nah, kalau 6 bulan sekali mereka tidak nyaman,
Apalagi kalau naik kepala dinas harus membayar sekian puluh juta. Ini sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat dan kita semua dalam pelayanan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada semuanya saat ini. Masih ada 3 pasangan calon lainnya yang akan melanjutkan sesi tanya, jawab, dan juga tanggap. Tetapi kita harus jeda pariwara berikut dulu ini. Pemirsa, kami akan kembali tetap bersama kami di debat publik Pilkada Aceh, pemimpin amanah Jembatan Kemakmuran Rakyat.